Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ada di seluruh penjuru Indonesia. Hari ini kita coba dalam kegiatan perkuliahan manajemen usaha pembangunan ada satu bagian yang penting juga ya dalam semua kegiatan manajemen, yaitu bagaimana menata dan menyimpan sarana produksi. Mungkin menjadi penting nantinya pada saat kalian bekerja. Dalam pengelolaan gudang itu sangat penting ya karena banyak bahan-bahan yang cukup mahal dalam kegiatan pembelian dan juga bahan-bahan yang sangat berbahaya dalam kaitan ketiga. Beberapa peranan dari pengelolaan gudang, satu adalah menjaga kualitas pakan, obat, dan bahan kimia. Kemudian dengan pengelolaan gudang yang baik akan meningkatkan efisiensi dan tentunya akan meminimalkan kerugian akibat dari kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Nah, dengan pengelolaan gudang yang baik, inventarisasi itu akan lebih mudah. Tentunya ini juga akan mengurangi potensi loss atau kerugian akibat kehilangan. Nah, selain itu, dengan penataan yang baik juga akan meningkatkan produktivitas usaha. Kita tidak perlu capek atau kesulitan untuk mencari barang sehingga waktu yang tersedia itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Serta yang jelas adalah ini menjadi penting karena salah satu kegiatan pembenihan yang menjadi bisa istilahnya dinilai CPIP atau CPIP adalah dapat memenuhi standar keamanan, yaitu melindungi pekerjaan dan lingkungan. Secara umum prinsip dasar penataan gudang itu adalah ya mungkin kalian sudah pernah ya menerima informasi ini, yaitu adalah first in first out. Jadi pada yang masuk dulu itu harus keluar dulu. Tentunya ada hubungannya dengan barang-barang yang punya nilai kadaluarsa pendek. Nah, ini yang kedua adalah barang yang akan kadaluarsa harus dikeluarkan lebih dahulu. Kenapa? Saat barang itu kadaluarsa dia tidak bisa digunakan lagi, sehingga apabila kita hasil inventarisasi ada barang yang sudah mendekati kadaluarsa namun belum digunakan langsung segera dikeluarkan. Ini juga untuk mengurangi potensi kerugian dan potensi kegagalan dalam kegiatan. Berikutnya adalah zonasi. Nah, ini zonasi ini menjadi penting. Kita harus bisa membagi-bagi, ada zona pakan, zona obat-obatan, zona bahan kimia, dan zona-zona lain yang apabila kita tidak atur akan mengakibatkan satu jelas kerusakan, kegagalan pemilihan, yang tentunya juga dari faktor resiko serta keamanan. Nah, untuk penataan pakan sendiri, nah untuk pembenihan memang tidak banyak ya jenis-jenis pakannya. Jadi yang jelas tadi prinsip utamanya yang masuk dulu, keluar dulu, yang mendekati kadaluarsa segera dikeluarkan. Berikutnya adalah dalam penyimpanan. Pakan yang kalian ketahui tentunya untuk pakan pembenihan itu punya kandungan protein yang cukup tinggi, bahkan beberapa jenis pakan itu mengandung lemak yang cukup tinggi ya, seperti walaupun memang ada kadar maksimal, tapi kedua bahan itu menyebabkan mudahnya kerusakan apabila tidak disimpan dengan kondisi yang baik. Pertama satu yang jelas harus kering. Ya. Kelembapan itu mempengaruhi karena kalau kalian yang pernah di Serang pernah lihat ada gudang di sudut tertentu terkena air, akhirnya lembab masuk ke dalam kemasan masuk ke dalam pakan, kelembapan di pakan meningkat, akhirnya dia jamuran. Itu jadi penting. Untuk itu kondisi kering dan terhindar sinar matahari itu menjadi sangat penting. Matahari juga akan mempengaruhi beberapa vitamin atau mineral yang ada di dalam pakan, bahkan juga akan mempengaruhi kandungan protein apabila dia terlalu panas atau terpapar langsung. Untuk menghindari kering tadi, tentunya penggunaan rak atau palet menjadi penting. Kalian lihat di Serang juga kalian lihat di bawahnya ada palet itu menghindari adanya sentuhan langsung dengan pelantai yang dapat mengakibatkan meningkatnya kelembapan. Dan setiap pakan itu harus diberi label ya, label nama pakan, fungsinya serta juga kadaluarsa dan kapan masuknya. Ini juga nanti akan berfungsi dalam saat lalu lintas pakan yang dikeluarkan.
tentunya tata letak pakan di gudang harus mempermudah pekerja untuk akses dan mudah. Ini beberapa contoh pakan benih ya. Kalau di udang mungkin kalian ada Artemia, Kista Artemia, Lensis, dari mulai soya, Misi sampai PL, dan tepung spirulina, dan ada beberapa yang menggunakan pig ya. Ada juga sebenarnya ada BP ya, yang warnanya kuning. Itu juga untuk pakan udang. Sementara untuk pakan ikan sendiri, secara umum banyak menggunakan pakan alami, pakan buatan untuk ikan-ikan laut ya, yang terkenal adalah beberapa jenis pakan yang lain. Artinya juga suka digunakan oleh kegiatan pemeliharaan ikan. Dan untuk ikan air tawar tidak begitu banyak ya, karena mereka setelah melalui fase pos larvanya selesai, dia bisa digunakan pemberian pakan menggunakan tepung, misalnya tepung udang ya nomor 0 itu bisa digunakan. Sudah dijelaskan tadi ya, baik pakan, bahan kimia dan obat-obatan itu harus ditempatkan terpisah ya, terutama dari jangkauan anak-anak, apalagi ini obat-obatannya yang digunakan dalam bahaya beberapa di antara. Untuk menggunakan memisahkan itu lebih baik digunakan partisi atau lemari-lemari tertentu. Nah, ini untuk bisa memisahkan antara obat dan bahan kimia yang tidak boleh dijangkau oleh orang sembarangan. Dan labeling menjadi penting ya. Ada beberapa kasus di pemilihan, ada orang meminum formalin. Karena apa? Saat dia si orang lain atau pekerja lain memasukkan formalin itu di dalam wadah aqua tanpa ada label, akhirnya karena warnanya sama, akhirnya dia terminum. Untung saja sih tidak, saya sendiri pernah tidak sengaja meminum spiritus, untungnya masih tertolong sampai sekarang. Nah, ini beberapa obat-obatan yang biasa digunakan di kegiatan pemeliharaan secara umum itu menjadi beberapa kategori. Pertama antibiotik, ya, dan antiparasit, anti jamur, desinfektan, dan vitamin dan mineral serta probiotik. Antibiotik ini nanti kita jelaskan. Nah, keenam jenis bahan kimia ini banyak ditemukan yang biasa digunakan itu pada zaman era 90-an. Banyak orang menggunakan kloramphenicol, itu sudah dilarang, sehingga sekarang jenis antibiotik yang biasa digunakan yang masih dianggap diperbolehkan ya adalah oksitetrasiklin. Yang lupa saya. Nah, oksitetrasiklin juga punya kaidah pemberian ya. Tidak boleh mendekati panen 4 hari atau seminggu mendekati panen itu diberikan, artinya stop seminggu setelah atau sebelum panen. Ini tata laksana antibiotik sudah diatur oleh peraturan Menteri KKP. Kalian bisa cek di sana berapa antibiotik yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan. Anti jamur biasa digunakan antara lain PK yang kalian lihat mungkin warnanya agak unguan, dan ada proksida, dan antiparasit, antiflavin, dan beberapa antiflavin, kadang juga boleh dilebur. Anti jamur antiparasit lain yang biasa digunakan dahulu kala adalah malasid green, namun sekarang itu sudah dilarang karena bersifat karsinogenik. Vitamin dan mineral juga banyak beredar, ini sebagai contoh saja ada Vitaral, ini hanya contoh ya, tidak menjadi patokan. Prinsipnya adalah vitamin dan mineral yang diberikan adalah vitamin yang dibutuhkan. Kalau merek bisa sembarang. Dan probiotik juga adalah banyak ya yang beredar. Kalau saya kasih contoh yang ini LSA biasa digunakan di fase ini. Kalau yang satu lagi memang dia juga liquid. Tapi ada beberapa probiotik yang bersifat berupa tepung dan untuk penggunaannya menyesuaikan dengan aplikasinya. Nah, untuk bahan kimia lain yang sering digunakan terutama di kegiatan pemilihan, mungkin kalian yang sekarang magang di pemilihan sering melihat terutama di ikan laut. Kalau untuk ikan air tawar mungkin jarang. Yaitu bahan kimia untuk membunuh bakteri atau disinfektan antiseptik.
biasa digunakan kaporit, ada yang pakai yang 90%, ada yang pakai klorin 10%, yang cair bentuk kayak piping. Tapi ini fungsinya sama, yaitu sebagai desinfektan. Selain itu ada pengatur kualitas air seperti kapur, kemudian koagulasi. Nah, kapur itu juga berfungsi bagi koagulasi. Nah, berikutnya adalah netral klorid. Kalau di pembenihan udang biasa menggunakan ini ya, netral klorid atau biasanya menggunakan NaCl. Kekurangan dari bahan ini adalah biasanya adalah bersifat toksik dan korosif sehingga perlu dipisahkan dalam penyimpanan di gudang. Dia tidak boleh tidak boleh berhimpitan atau bersinggungan langsung dengan bahan-bahan yang akan digunakan langsung ke ikannya atau ke udang. Ya, terpisah dan punya ventilasi yang baik. Jangan sampai kita misalkan terpapar kaporit pada saat menghirup itu sangat berbahaya. Makanya di gudang khusus bahan kimia ini menjadi sangat-sangat penting dan sangat hati-hati. Berikutnya adalah inventarisasi. Nah, ini yang jarang dilakukan. Tapi untuk perusahaan besar biasa. Jadi inventarisasi ini harus dilakukan untuk mengetahui berapa barang yang sudah tersedia dan berapa barang yang sudah keluar. Ini tentunya berhubungan dengan manajemen keuangan serta perencanaan kegiatan berikutnya. Jangan sampai misalkan kita tidak pernah melakukan inventarisasi, ternyata tiba-tiba dapat informasi klorin atau kaporit itu sudah habis, sementara minggu berikutnya atau besok kita harus melakukan proses sterilisasi untuk persiapan pemeliharaan fase berikutnya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, metode inventarisasi ini banyak cara ya. Kalau yang manual bisa kalian pakai Excel ya atau menggunakan form inventarisir ya, atau juga bisa menggunakan software. Ini tergantung dengan kemampuan dari pekerja yang ada di situ. Dokumen-dokumen itu tentunya menjadi penting dalam inventarisasi, salah satunya misalkan kadaluarsa ya. Harus tahu misalkan jenis ini kapan kadaluarsa ya, sehingga bisa dilihat ini saat pengecekan inventarisasi yang barang ini sudah mau kadaluarsa harus disampaikan ke pengguna. Artinya teknisi atau pekerja yang di bagian lapangan bahwa ini akan kadaluarsa, tolong segera. Mungkin itu saja sekilas bagaimana kita mengelola gudang yang ingin saya jelaskan. Nah, untuk berikutnya kalian akan mendapatkan penugasan. Tentunya penugasan ini berhubungan erat dengan aktivitas kalian saat magang. Makanya saya sampaikan untuk magang ini tentunya tetap sesuai dengan pilihan. Karena banyak penugasan yang berhubungan dengan kegiatan magang kalian di penugasan nanti akan dibuatkan dalam penugasan terpisah supaya tidak konflik. Untuk bukti kehadiran kalian bisa komen di komentar ya setelah saya post ini di Google Classroom. Terima kasih. Selamat